Selamat pagi Bapak Ibu dan guys Tuhan. Yakin dan percaya setiap kita merindukan hadirat-Nya ada dalam setiap kehidupan kita. Bila hanya hadirat-Nya yang akan memuaskan setiap kehidupan kita. Mari saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketika di rumah bersama dengan anak, bersama dengan keluarga, mari saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari sembah Tuhan, angkat hati kita, angkat suara kita untuk memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari saat ini arahkan hati kita pada Tuhan. Angkat setiap hati kita, angkat penyembahan kita, berikan pujian yang terindah. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Kami sembah Kau. Oh, haleluya. Sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang kami sembah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Yesus Allah yang hidup, yang sudah menebus kami Tuhan, yang sudah membebaskan setiap kami. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu, buat karunia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Terima kasih. Mari saat ini kita akan menaikkan pujian yang mengatakan bahwa saat kita masuk di dalam hadirat-Nya, kita membawa sebuah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Ia sudah menebus segala dosa-dosa kita. Karena Ia sudah memberikan kasih karunia-Nya, membebaskan kita dari segala kutuk dan dosa. Kita bebas karena Ia sudah berkorban untuk setiap kita. Amin. Naikkan pujian dengan sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
masuk kehadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiriku, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Mu, kekudusan-Mu melindungi-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu melindungi-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku, kekudusan-Mu melindungi-Mu. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Yesus. Kami sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya hidup yang baru itu akan datang kepada setiap kami. Mari Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menaung setiap kami. Engkau setiap mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah ketika kami semuanya menaikkan pujian buat Engkau, pujian itu mengalir dari dasar hati kami. Karena kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, hidup yang baru sudah Engkau sediakan di dalam setiap kami.
dan Kau sudah mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu, karena Kau memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Sehingga pagi ini, sehingga hari ini Tuhan, kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menyembah-Mu, dan kami memberikan pujian yang terbaik buat Engkau. Mari ya Tuhan, urapi setiap keluarga yang saat ini datang kepada Engkau. Urapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah hati kami terus menaikkan pujian yang indah buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak semuanya? Dan saya yakin dan percaya kita semuanya ada tetap dalam lindungannya. Kita semuanya tetap ada di dalam kasih karunia-Nya yang terus melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Dan kita percaya di dalam Dia itulah letak kekuatan kita. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah penolong kita. Haleluya, ku tahu Dia penolong. Amin. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku, ku yakin, haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Ku angkat panji, menang atas maut yang penebusku. Amin. Dia hiduplah yang penebusku. Dia hiduplah. Saya yakin dan percaya kita punya Allah yang hidup, yang menebus setiap dosa-dosa kita. Bukan Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin. Haleluya. Katakan dengan sungguh, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Ku yakin. Haleluya. Ku angkat panji, menang atas maut yang penebusku. Dia hiduplah yang penebusku. Dia penebusku, dia hiduplah yang penebusku. Dia hiduplah yang penebusku. Dia hiduplah, Kau bebaskanku, ku kan bangkit, kan menari menyambut Raja-Mu datang. Yang penebusku. Saat ini ketika kita makan pujian ini, kita yakini dengan sungguh bahwa Dia penebus kita. Dia sudah hidup. Amin. Haleluya. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Amin. Haleluya. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku.
Bukankah kita yakin bahwa Yesus sudah menebus setiap dosa kita? Dia adalah penolong setiap kehidupan kita. Dan kuasanya nyata atas setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah sudah merasakan begitu banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Oleh sebab itu mari naikkan pujian dengan sungguh. Naikkan ucapan syukur dengan sungguh. Buat semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Yakini dengan sungguh. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku.
Karena Engkau menjadi menara kami, menjadi perisai kami Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami. Sungguh Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan buat kami Tuhan, luar biasa Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan, dari api neraka ke dalam surga yang mulia. Dan Engkau juga menyediakan Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan dalam kami menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, kami rindu itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau terus dan tetap fokus kepada Engkau. Mari berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu kami siap mendengar Tuhan. Berbicaralah Tuhan, apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami rubah, apa yang harus kami tingkatkan Tuhan. Allah Roh Kudus, mari Engkau bekerja dengan leluasa. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Pikiran kami Tuhan, seluruh panca indera kami, biar kami fokuskan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau sediakan, siapkan tempat yang lebar buat Engkau Tuhan, sehingga Allah Roh Kudus leluasa bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu. Mari Tuhan, Kau yang akan urapi lebih lagi Tuhan. Nyatakan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tidak mau berhenti sampai kepada mendengar firman-Mu. Tapi kami mau belajar Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa bersama dengan Yesus. Kalau kita ada hingga hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari, saya percaya tadi setiap kita sudah menaikkan syukur kepada Tuhan yang baik. Tetapi tidak ada salahnya, mari bagikan senyum kepada sesama anggota keluarga kita yang ada di kanan kiri kita. Haleluya, tetap berikan salam semangat, tetap berikan senyum sukacita. Katakan, aku mengasihi engkau. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama nanti satu meja dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan sama-sama memperingati kembali betapa Kristus telah mengorbankan hidupnya untuk setiap kita. Kita akan sama-sama membuka dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ke 32. Judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan anggap remeh. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ke 32 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih.
Firman Tuhan kembali mengingatkan setiap kita. Supaya ketika kita mengikuti perjamuan kudus, supaya ketika kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kita tidak melakukannya dengan menganggap remeh, dengan sembrono, dengan pemikiran, tiap bulan kan ini perjamuan suci, sudah jadi liturgi tiap bulan. Tidak Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengajar setiap kita. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Barang siapa makan roti dan minum anggur tanpa iman, tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka kita akan mendatangkan hukuman atas kita sendiri. Kita digolongkan dalam cara yang tidak layak makan dan minum perjamuan kudus. Itu sebabnya jangan menganggap remeh. Jangan anggap ini agenda rutinitas. Jangan anggap, oh ini sudah sering, sudah biasa. Sampai kemudian mulai ada penyimpangan Bapak Ibu di sana sini tentang tubuh dan darah Tuhan. Tidak. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tubuh Tuhan, darah Tuhan hanya boleh dinikmati oleh mereka yang layak. Yang apa? Yang mengakui bahwa ini bukan lagi roti, ini bukan lagi anggur. Tetapi ketika saya makan ini roti dan anggur, saya sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya mengakui ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan, sudah diremukkan untuk kesembuhan saya. Saya mengakui ini adalah darah Kristus yang sudah dialirkan untuk menyucikan dosa-dosa saya. Itu sebabnya mari kita tidak mau menganggap remeh tubuh dan darah Tuhan. Ada beberapa tokoh yang tertulis di Alkitab. Mereka yang memandang remeh ternyata benar seperti yang firman Tuhan katakan. Hukuman yang datang. Sekalipun ini bukan tentang perjamuan kudus, tetapi beberapa tokoh yang akan kita pelajari ini, mereka mempunyai kebiasaan memandang remeh hal-hal yang rohani. Menganggap rendah perkara yang ilahi. Yang pertama ada Esau. Dalam Kejadian 25 ayat 34. Di situ dikatakan Esau makan dan kemudian berdiri pergi. Demikianlah ia memandang rendah hak kesulungannya. Maka dalam Ibrani 12 ayat yang ke-17 di situ dikatakan Esau tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya pikir ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Ketika kita tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Apa toh yang diinginkan oleh orang yang berbuat salah. Dia memperoleh kesempatan untuk memperbaiki. Dia memperoleh kesempatan diampuni. Orang yang berbuat salah ingin memperbaiki. Ingin tidak mengulangi kesalahannya. Tetapi ingin memperbaiki. Esau tidak mendapatkan kesempatan itu. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Karena apa? Ia memandang rendah hak kesulungannya. Tokoh berikutnya ada Mikal, istri Daud, anak dari Saul. Ia memandang rendah kepada Daud suaminya. Ketika Daud bersukacita dalam hadirat Allah. Ketika Daud waktu itu menyambut tabut Tuhan. Saudaraku, Daud tidak bisa berdiam diri. Sampai terkenal sekali jadi nyanyian. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kapan? Pada waktu ia menyambut tabut Tuhan. Ketika hadirat Allah itu datang, Daud begitu sukacita hatinya. Dia menari saudaraku. Dan Mikal istrinya memandang rendah. Dalam 2 Samuel 6 ayat ke-16. Mikal memandang rendah Daud. Langsung ayat 23 katakan. Mikal tidak memiliki anak seumur hidupnya. Tokoh berikutnya ada Nadab dan Abihu. Mereka adalah para anak imam, anak-anak Harun. Mereka adalah bukan hanya orang Lewi, mereka adalah imam, saudaraku. Ternyata ada imam yang memandang rendah kekudusan Allah. Nadab dan Abihu dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan mereka dengan sembrono sekali, lantang
kencang sekali. Berani mengambil api asing dan menaruh itu di dalam mezbah. Hasilnya api yang dari Tuhan menyambar mereka, mati di tempat saudara. Bukankah itu mengerikan sekali? Memandang rendah kekudusan Allah. Bukan hanya Nadab dan Abihu, ada juga anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-15 dikatakan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dan ayat ke-17 dikatakan mereka memandang rendah akan korban kepada Tuhan. Sekalipun mereka adalah para imam, mereka melayani di dalam bait Allah, tetapi perhatikan kualitas hati mereka. Jangan lihat jabatannya, oh ini imam, lihat hati mereka. Dan justru hati itu yang dinilai oleh Allah. Betapa Tuhan kecewa terhadap Hofni dan Pinehas, sehingga akhirnya Allah membiarkan mereka berdua mati pada hari yang sama. Benar apa yang ayat firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 13 katakan. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Amsal 13 ayat ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dalam terjemahan transliterasi dikatakan siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan. Dan itu benar. Bukankah tokoh-tokoh yang tadi kita pelajari, mereka akhirnya menemui kebinasaan. Tetapi siapa takut pada perintah, maka dia akan menerima pahala. Haleluya. Saya percaya setiap kita tidak mau memandang remeh, apalagi memandang remeh tubuh dan darah Tuhan. Pertanyaannya kenapa kita tidak boleh memandang remeh Bapak Ibu? Yang pertama, karena memandang remeh itu sama sekali bukan karakter Allah kita. Menyepelekan sesuatu itu sama sekali bukan karakter Allah kita. Bapa kita, Tuhan kita bukan Tuhan yang suka menyepelekan. Bukan Tuhan yang memandang rendah. Ini hal kecil, sudahlah diurus belakangan. Tidak Bapak Ibu. Dalam Matius 6 ayat ke-30. Kita tidak baca ayat ini tapi saya percaya Bapak Ibu sudah paham sekali ayat ini. Di situ dikatakan jika Tuhan sedemikian mendandani bunga rumput. Perhatikan, bunga rumput saudaraku. Bunga rumput yang ada dalam terjemahan Matius 6 ayat 30 itu menggunakan kata krinon. Seperti gambar bunga-bunga kecil yang ada di tampilan ini ya Bapak Ibu yang warna merah. Itu bunga rumput krinon yang ada di Israel. Lah kalau yang di Indonesia adanya bunga rumput apa Bapak Ibu? Ya bunga rumput segala bunga rumput yang ada. Bunga rumput yang betul-betul ketika tertiup angin hilang saudaraku. Betul ya, bunga rumput ini, bunga ilalang itu begitu sederhana, begitu ringkih saudaraku. Tetapi perhatikan, kebenaran firman Tuhan menyatakan bunga rumput yang begitu ringkih, yang pagi ada dan sore sudah sirna. Firman Tuhan tidak menggunakan kata Tuhan membuat. Tapi firman Tuhan menggunakan kalimat Allah mendandani. Saudara, orang dandan itu butuh waktu loh. Bukan sekedar membuat, bukan sekedar menciptakan, bukan sekedar berfirman dan ada. Tapi Alkitab kita dengan jelas menggunakan kata Allah mendandani. Dia meluangkan waktu. Untuk apa? Bunga rumput. Aduh, itu hal yang sepele. Kita berulang kali melewati bunga rumput. Kadang kita injak, kadang kita sangat tidak mempedulikan bunga rumput. Tetapi dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan benda-benda luar angkasa. Dia juga meluangkan waktu untuk mendandani bunga rumput. Perhatikan, Allah kita bukan Allah yang suka menganggap remeh, saudaraku. Berikutnya dalam Mazmur 68 ayat 6 di situ dikatakan Allah yang maha tinggi, yang maha mulia adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Bukankah anak yatim para janda itu orang-orang yang kapan toh diingat saudaraku? Kapan toh orang ingat anak yatim? Setahun sekali ketika Natal baru mengunjungi panti asuhan. Mengingat anak yatim. Orang yang tersingkirkan. Orang yang tidak setiap saat diingat saudara. Apa toh para janda? Mereka orang yang lemah yang kalau dibentak aja takut. Gak ada yang ngebela saudaraku.
Tetapi Allah yang Maha Kuasa, Dia menyatakan dirinya, aku ini Bapak bagi anak yatim. Aku ini pelindung bagi para janda. Dia bukanlah Allah yang suka meremehkan. Ini kaum terpinggirkan. Sudahlah, sudah biar di pinggiran. Gak apa-apa lah, paling nanti juga sebentar lagi kalau mati masuk surga lah baru terima kemuliaan. Tidak, Allah kita tidak seperti itu. Allah kita menyatakan diri, aku adalah Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, untuk orang yang lemah, untuk orang yang tersingkirkan. Dia tidak menganggap remeh. Dalam Yesaya 57 ayat 15 pun dikatakan, Allah yang maha tinggi bersemayam dalam tempat kudusnya, ditakuti disembah oleh para malaikat, tetapi Dia juga memutuskan bersama-sama dengan orang yang remuk hati dan rendah hatinya. Bersama-sama dengan orang yang patah semangat. Haleluya. Adakah di antara kita yang remuk hati, saudaraku? Adakah di antara kita yang sudah kewalahan mengatasi hidup ini? Ayo datang kepada Tuhan. Sebab Dia berkenan bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Untuk apa? Memulihkan semangat mereka yang patah. Untuk membangkitkan kembali gairah semangat baru dalam hati orang-orang yang remuk hati. Luar biasa sekali. Itu sebabnya kenapa kita tidak boleh menganggap remeh. Mari kalau ada di antara kita yang suka menganggap remeh. Bahasa sehari-hari kita katakan sering entengke, saudara. Memandang ringan. Kalau ada di antara kita yang punya karakter ini, mari kita mau lepaskan. Sebab itu sama sekali bukan karakter Bapa kita. Itu sama sekali bukan karakter Allah. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh memandang remeh? Sebab memandang remeh dapat memadamkan kerja Roh Kudus dalam hati kita. Memandang remeh itu dapat memadamkan Roh Kudus dalam hati kita. Bukannya lantas Roh Kudusnya kalah. Tidak, Bapak Ibu. Dia adalah Roh Allah. Tetapi Dia tidak mau bergiat dalam hidup kita. Dan betapa sedihnya ketika Roh Kudus tidak lagi bergiat dalam hidup kita. Lantas kita hidup menurut tuntunan siapa? Kita hidup menurut arahan siapa? Jika Roh Allah yang ada di dalam hati kita itu lebih memilih untuk membisu, lebih memilih untuk diam, saudaraku. Wah, ini kehidupan yang gersang sekali. Itu sebabnya ada begitu banyak anak Tuhan yang berkata, saya kesulitan untuk berdoa, saya nggak bisa doa, saya merasa tidak layak. Dapat masalah sedikit kalah, saudaraku. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hatinya tidak bergiat. 1 Tesalonika 5 ayat ke-19 dan 20. 1 Tesalonika 5 ayat ke-19 dan 20. Firman Tuhan mengatakan, janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat. Alkitab memang mengajarkan supaya kita berhati-hati. Sebab ada nubuat palsu yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Itu sebabnya Alkitab menyuruh kita untuk menguji segala sesuatu. Termasuk nubuatan. Tetapi menguji nubuatan dengan meremehkan nubuatan itu jelas sesuatu yang berbeda, saudaraku. Kita menguji nubuatan karena kita percaya Allah juga menyampaikan firman lewat nubuatan. Tetapi meremehkan nubuatan itu punya hati yang keras. Oh enggak, saya maunya caranya seperti ini. Kalau Tuhan berfirman ya seperti ini. Saya dulu ingat, saudaraku, jadi ketika waktu dulu SMA. Saya pernah berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya salah Tuhan tolong tegur saya langsung ya. Waduh, deket banget ya saudaraku ya. Tuhan, kalau saya salah Tuhan tegur saya langsung ya. Jangan tegur saya lewat si A, si B, si C, saya gak mau, saudaraku. Itu sombong ya saudara. Sebab kita menentukan Tuhan harus pakai cara ini. Kalau cara itu saya gak mau. Itu sebuah kesombongan, saudara. Allah berfirman lewat berbagai macam cara. Dan kita harus tunduk kepada cara Allah. Kita yang harus nurut, bukan Tuhan yang menuruti cara kita. Dia bisa berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat ibadah. Dia bisa berbicara kepada kita lewat nubuatan. Dia bisa berbicara kepada kita lewat mujizat-Nya. Dia bisa berbicara kepada kita bahkan lewat orang yang menyakiti kita. Dia bisa berbicara kepada kita lewat bencana, lewat begitu banyak hal.
Lewat mimpi, lewat begitu banyak hal Allah bisa berbicara kepada kita. Maka tugas kita tidak menganggap remeh suara Tuhan. Ketika kita memandang rendah kepada suara Allah. Ayat 19 katakan, Roh Kudus itu akan padam, saudara. Begitu menyedihkan. Kalau kepada kita diajar roh yang di dalam engkau lebih besar dari roh yang ada di dunia. Tetapi ternyata roh yang ada di dalam kita itu padam. Gara-gara apa? Kita menganggap remeh. Begitu sedih sekali sebab roh Allah bukan roh yang suka berbantah-bantah. Ini kita harus ingat Bapak Ibu. Kejadian 6 ayat yang ketiga dalam terjemahan kita berkata, ketika manusia itu begitu jahat pada zaman Nuh, maka firman Allah mengatakan rohku tidak akan diam selama-lamanya dalam diri manusia. Tetapi dalam terjemahan lama di situ dikatakan rohku tidak akan berbantah-bantah dengan manusia. Roh Kudus itu gak suka diajak berantem. Roh Kudus itu gak suka diajak berbantah-bantah. Ketika dia menyampaikan firman dan kita memandang rendah, kita sendiri yang mendatangkan hukuman atas diri kita. Kita sendiri yang akan tersesat. Dan Roh Kudus akan membisu, akan padam saudaraku. Bukan rohnya terus kalah, tidak. Tetapi Roh Kudus tidak mau lagi bergiat, berkarya dalam hati kita. Kenapa? Dianggap remeh. Hal yang kedua, jangan memandang rendah. Kalau ketika kita memandang rendah, maka kita akan memadamkan. Roh Kudus tidak akan mau lagi bergiat dalam diri kita. Dan kita hanya akan bisa iri mendengar kesaksian orang. Yang itu kok, dia kok kalau dengar firman selalu diberkati. Dia kalau jalannya mau salah kok selalu ditegur oleh Tuhan. Saya kok gak pernah yang ngalami seperti itu. Jangan anggap remeh. Ketika Allah berfirman, ketika Allah menyatakan kehendaknya, mari kita turuti. Sebab dia bukanlah Allah yang suka berbantah-bantah. Sebelum masuk poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi, kenapa kita tidak boleh menganggap remeh saudaraku. Karena yang pertama, memandang rendah, menyepelekan itu bukan karakter Allah. Dan yang kedua, menganggap rendah itu bisa memadamkan bergiatnya Roh Kudus dalam diri kita. Yang ketiga, yang terakhir, memandang remeh tubuh dan darah Tuhan mendatangkan hukuman. Ya, ini sudah jelas ayatnya tadi kita sudah baca Bapak Ibu dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara yang tidak layak itu cara yang seperti apa Bapak Ibu? Cara yang tidak mengakui ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Ini cuman roti, ini kan cuman anggur. Ketika kita tidak memiliki iman, firman Tuhan katakan, kita makan dengan tidak layak, maka yang datang bukan berkat kesembuhan, yang datang bukan berkat iman yang semakin teguh, tetapi yang datang justru hukuman. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena menganggap remeh. Sepele saja, yuk perjamuan. Ini minggu pertama, ayo ikut perjamuan. Angkat tubuh Tuhan, angkat darah Tuhan, selesai. Tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam takut akan Allah. Ayat 31 katakan, ayo uji diri kita sendiri. Ayo uji, kita layak enggak? Lah kalau kita enggak layak bagaimana? Ya ayo bertobat. Kita punya Bapa yang penuh kasih. Kita punya Allah yang siap mengampuni setiap kita. Ayo bertobat, Tuhan ampuni saya. Kalau saya belum membereskan dosa-dosa ini, tapi saya mau ikut perjamuan, Tuhan ampuni saya. Biarlah tubuhmu ini Tuhan yang sudah tercabik-cabik, yang sudah dihancurkan. Untuk mendatangkan kesembuhan buat saya. Biarlah tubuhmu ini Tuhan menjadi bagian dalam hidup saya.
Firman Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari setiap kali kita minum cawan Tuhan, setiap kali kita makan tubuh Tuhan, mari kita tidak melakukannya dengan sepele, dengan menganggap remeh, tetapi dengan hati yang takut akan Allah. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, biarlah kita senantiasa diingatkan, ini loh darah yang mahal, yang mengampuni dan menghapus semua dosa yang telah kita perbuat. Maksiat yang kita perbuat itu begitu banyak dan tidak bisa ditebus oleh kebaikan kita sekalipun. Dibutuhkan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Dan biarlah darah Kristus itu mengalir menyucikan setiap kita. Dengan iman kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi sama seperti manusia. Dia hidup dalam daging dan dia mempersembahkan dirinya mati di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa maut. Dan dengan apa yang ia perbuat ini, kita dimampukan hidup dan berjalan dalam kemenangan ilahi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak mau memandang remeh tubuh dan darah Tuhan. Kita tidak mau mendatangkan hukuman atas diri kita. Tapi kita mau kita diberkati. Kita mau kita tinggal dalam perkenanan ilahi. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jika ada di antara kita yang belum membereskan dosa-dosa, mari ambil waktu sejenak, tundukkan kepala. Berseru kepada Allah secara pribadi berdoa. Secara pribadi berdoa. Jangkau hatinya sebab ia tidak jauh dari kita. Mari kita mau membereskan, mari kita mau minta ampun. Haleluya, haleluya. Supaya kita didapati layak bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan mari kita akan ikuti perjamuan kudus dengan mengakui ini adalah tubuh Tuhan, ini adalah darah Kristus. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah menebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Luluh menyembuhkan, diluluh menyembuhkan. Percaya kau beriman, diluluh yang sembuhkan.
kuasa-Mu yang memulihkan setiap hidup kami. Hanya bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali ada bersama-sama dalam ibadah online. Walaupun kami ada di rumah-rumah kami masing-masing. Walaupun kami beribadah bersama keluarga-keluarga kami. Tuhan, inilah masih kesempatan Kau berikan kepada setiap kami. Terlebih pagi ini kami boleh menghadapi Tuhan perjamuan kudus. Bukankah ini kasih karunia anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini karena kasih Tuhan. Ini karena ada tubuh-Mu, karena ada darah-Mu Tuhan. Yang memberi kepada kami kekuatan, yang memberi kepada kami kuasa untuk bisa melanjutkan terus perjalanan iman kami. Walau banyak masalah, kesulitan, situasi, keadaan hari-hari ini. Tapi kalau kami masih tetap memiliki kekuatan, masih tetap percaya kepada Yesus. Inilah karya Roh Kudus. Dan inilah kuasa yang Tuhan beri kepada kami lewat tubuh-Mu dan darah-Mu. Sucikan hati kami Tuhan. Seperti firman yang sudah kami dengar. Layakkan kami. Ampuni kami Tuhan. Ingatkan kami akan kesalahan, dosa, kekurangan kami yang seringkali meremehkan kuasa-Mu, tubuh-Mu, darah-Mu. Seringkali kami melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi keselamatan kami. Bahkan Engkau memiliki kami oleh karena tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Pengampunan yang Kau beri memberikan kepada kami pemulihan. Dan pagi ini Tuhan layakkan kami sebentar untuk mengambil tubuh-Mu, untuk mengambil darah-Mu. Kami makan dan minum tubuh darah Yesus. Ada persatuan dengan tubuh darah kami. Dan itulah kuasa dan kekuatan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami mengambil, makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Bukan lagi sepotong roti, bukan lagi air anggur. Tapi ini benar adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Barang siapa makan dan minum dengan percaya akan tubuh darah Yesus. Ada kuasa di dalamnya. Bilurnya menyembuhkan. Dan segala sakit penyakit dilenyapkan. Dan kuasa-Mu Tuhan membuat kami bisa menjalani masalah kesulitan dunia masa kini. Oleh karena tubuh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hendak masuk perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mengambil tubuh Yesus. Kita angkat tubuh Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Maka kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau meremehkan tubuh Yesus. Kau sudah korbankan semuanya buat kami. Supaya dengan tubuh-Mu ini kami menjadi satu. Tuhan milik kami dan kami milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk makan tubuh Yesus
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman dan penuh syukur kita ambil cawan yang berisi darah Yesus. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan daku. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu ingat apa yang Yesus kerjakan bagi kami. Kami masih ingat setiap tetesan darah Yesus yang mengalir. Tanda penebusan. Tanda hidup kami dipulihkan. Kami memiliki hidup yang baru. Bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengan iman percaya. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menghormati tubuh darah Yesus. Kami menghargai, kami merindukan. Karena inilah yang menjadi kekuatan kami untuk terus berjalan. Sampai hari ini, bahkan hari-hari yang akan kami lewati. Kami percaya kuasa tubuh darah Yesus yang mengalir menjadi satu dengan tubuh darah kami Tuhan. Memberi kemampuan kami melewati segala permasalahan, sakit penyakit, kekurangan, kesulitan. Tuhan, kuasa-Mu akan membawa kami menuju kepada jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menang dan kami pun harus menang oleh tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kaulah kekasih-kekasih Allah. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus di dalam bimbingan pimpinan penghiburannya akan menyertai kita semua. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.